Contemporary Accounting Research ya. Jadi pada perkuliahan ini kita mengacu kepada pembahasan seminar ya, bersifat seminar dan bersifat pemaparan makalah gitu ya, atau juga membaca dari pendekatan adalah pendekatan reading. Di sini kita membahas mengenai beberapa topik-topik terkini ya dari ilmu akuntansi. Di antaranya apakah uh, dari isu auditing ya, sustainability, atau juga e-commerce ya, atau juga topik-topik lainnya. Nanti Bapak Ibu dipersilakan gitu ya, menampilkan presentasi ya untuk dua orang ya, satu kelompok gitu ya. Jadi pada pertemuan yang keempat, kelima, enam, tujuh, dan delapan gitu ya. Mungkin ini kita bagi berapa kelompok nih Pak? Kita Empat ada atau lima? 9 orang, Prof. Sembilan ya. Iya, Jadi Prof. 9 mungkin kita bagi aja 4 kelompok ya. Jadi ada satu kelompok yang 3 orang dan itu pada pertemuan ini satu 2 3 saya ya yang presentasi dan nantinya berikutnya Bapak Ibu ya dari masing-masing dari topik Contemporary Accounting Research ya. Siap, Di Prof. mana bahan presentasinya bersumber dari jurnal Q1 ya Bapak Ibu. Silakan nanti dicari dari sekarang kira-kira riset terkini dari bidang accounting dari Q1 terbitan 2025 ya. Nah, dari boleh jurnalnya Contemporary Accounting Research ya, atau dari wajib Elsevier and apa ya Pak ya, Elsevier dan Emerald ya kalau bisa. Kalaupun misalnya dibeli ya dibeli gitu kan. Tapi kalau kita akses di USU pakai email USU ya kan, sedang di USU, nah itu bisa masuk ke Elsevier langsung ya, login dan password. Emailnya sekarang udah free ya ke Scopus. Nah silakan Bapak Ibu manfaatkan ya email USU-nya untuk publish untuk ambil materi di Scopus. Terutama terbitannya adalah Inder Science ya. Nah, Inder Science itu free download kalau menggunakan jaringan USU dan email USU ya. Silakan login dan password ke sana. Kemudian juga Emerald ya dan juga Elsevier atau Wiley ya. Silakan yang Q1 yang berkaitan dengan Contemporary Accounting Research. Nah, ini esensi dari perkuliahan Contemporary Accounting Research dan RPS-nya juga udah diberikan ya kemarin dari pembimbing yang apa ya dari pengampu yang pertama dan nantinya Bapak Ibu UAS-nya kita bersifat publish paper ya. Jadi dari paper yang Bapak Ibu presentasikan silakan dirangkum ya atau silakan dibuat menjadi artikel yang baru yang temanya sama tapi isinya beda gitu ya. Nah, silakan dibuat dan nantinya kita publish ya. Kita publish boleh di Sinta 3 ya, Sinta 3 atau di Scopus Q4 boleh. Silakan. Nah, itu luaran dari perkuliahan kita ini di Doktor Ilmu Akuntansi. Ya. Jadi setiap perkuliahan kita punya luaran ya, punya outcome, yaitu outcome-nya paper publish sesuai dengan kurikulum Permenristek yang terbaru ya. Itu diinginkan sifatnya riset-riset ya semuanya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, itulah saya kira yang perlu saya sampaikan gitu ya. Mungkin ada yang Bapak Ibu menanggapinya, silakan. Izin bertanya, Prof. Ya, Bu Nani ya. Eh, untuk persentase tadi, untuk publish tadi kan minimal Sinta 3 atau Scopus Q4. Ini Ya, sifatnya individu atau per kelompok per tadi kelompok, juga, Prof? per kelompok. Jadi Oh, satu per kelompok. kelompok kan 2 orang. Jadi Ya, nama pertama, nama mahasiswa pertama, nama mahasiswa kedua, kemudian dosen yang pertama, dosen yang kedua. Itu kita terbitkan ya. baik, Prof. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, jika sudah, maka kita Izin lanjut ya. Prof, Ya Pak. Eh, untuk konfirmasi aja Prof terkait dengan paper tadi Prof. Jadi artinya kan nanti per kelompok itu minggu keempat ya Prof ya. Jadinya nanti akan Benar, presentasi Pak. Prof ya. Jadi kelompok satu minggu keempat, ya. Iya Prof. Kelompok Nah, dua minggu kelima, ya. Kelompok 6 minggu ke-6 ya, dan seterusnya.
Oke, Prof. Jadi artinya nanti kan terkait dengan tuh prodi accounting research tadi, Prof, itu jadi topiknya ya, Prof. Jadi nanti diambil salah satu yang terkini yang tahun 2025. Betul, Terus Pak. nanti untuk yang akan dipublish misalnya itu kan berarti kan temanya sama, isinya berbeda ya, Prof. Ya, Ya, terbaru betul. lah, Kalau Prof dia ya. sama kita kena plagiat. Tapi Oke, kalau siap, Prof. temanya beda yang kita nggak kena, gitu. Siap, Prof. Makasih, Prof. Ya. Lagi Bapak Ibu? Baik. Prof, Ya, silakan izin Bu. Prof. Eh, jadi nanti kelompoknya ada yang satu kelompok 2 orang atau 3 orang ya Prof ya. Ya. Kemudian yang kedua untuk bentuk yang kita ajukan di Sinta 3 ataupun di Scopus minimal Q4 itu bisa misalnya empiris atau SLR begitu bisa juga Bisa. ya Prof. Ya, bisa Bu. Kemarin dengan Pak Sambas udah pernah ada apanya ya? Papernya ya? Sudah, Ini Prof. lagi Dalam proses, proses, Prof. dalam 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 proses. proses. bentuk SLR, Prof. Ya, Tapi bentuk berarti SLR, Prof. Iya. nah, berarti itu aja lah nanti kita publishkan. Itu sudah di-publish juga, Prof. Lagi Oh proses ya. publish, Prof. Nah, kalau sudah publish sudah berarti udah tercapai UAS-nya, itu kan. Oh, Kami ya outputnya itu ya. Oh, berarti yang ini tidak ada publish lagi ya, Prof? Ya, berarti yang ini tidak ada lagi, yang itu aja. Siap. Makasih, Prof. Izin Prof, yang sama Pak Sambas itu kan dia individu Prof. Nah, apakah ini nanti Individu juga ya. yang berkelompok juga ada berbeda lagi atau seperti apa Prof? Nah, kalau begitu ini aja ya, untuk presentasinya kita per kelompok 2 orang. Tapi kalau untuk tugasnya per paper itu aja. Jadi papernya itu tadi formatnya eh, autor mahasiswa pertama, yang kedua mahasiswa pertama, kemudian pengampu dosen pertama, kemudian pengampu dosen kedua. Itu struktur autornya ya. Ya, benar, Namanya Pak. kan Udah, Prof. individu ya ya. benar, Prof. Jadi penulis pertama mahasiswanya, kedua Pak Sambas, Ya, ketiga baru Prof. Seperti Ya, itu betul. kemarin penulisannya, Prof. ya udah, itulah dia pas. Sedangkan presentasinya dibagi 2 orang ya, artinya papernya 2 orang gitu. Satu paper 2 orang. Baik, cukup jelas Bapak Ibu. Dan nanti kita lanjut aja ini ya. Daripada kita masuk jam 2, setelah selesai bahan ini kita lanjut aja topik seminar teori akuntansi ya, Bapak Ibu. Baik. Maka dalam contemporary accounting research itu sedikit saya menyampaikan bahan ya. Ya, ini ya, jadi bicara apa ya, riset-riset kontemporer itu tidak lepas ya dari jenis penelitiannya gitu kan. Jadi dalam jenis papernya gitu kan. Jadi jenis papernya apakah kebanyakan itu ya, jadi apa ya Bapak Ibu, berkaitan dengan riset kontemporer ini gitu ya, maka selalu kita dihadapkan pada tipe risetnya gitu ya. Seringkali kita membaca artikel gitu ya, bahwasanya eh, jenis risetnya itu apakah kuantitatif atau kualitatif gitu ya, atau juga gabungan dari keduanya gitu ya, gabungan dari keduanya. Maka untuk memahami contemporary accounting research, maka kita harus bahas dulu gitu ya, apa saja karakteristiknya gitu ya, karakteristik dari pendekatan kuantitatif maupun juga kualitatif ya. Jadi baik itu pendekatan kuantitatif maupun juga pendekatan kualitatif gitu ya, ini berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan ya, dan banyaknya penelitian yang dilakukan, dan perbedaan keduanya baik secara metodologi maupun idiom-idiom yang digunakan seperti responden untuk kuantitatif dan juga informan ya untuk kualitatif. Dan nantinya ini berelasi juga dengan topik seminar teori accounting gitu ya, di mana yang namanya pendekatan kuantitatif ini tidak lepas dari paradigma accounting teori gitu ya, di mana mazhab dari kuantitatif di sini dalam kedudukannya di struktur
apa ya accounting teori gitu ya, itu masuk kelompok pendekatan positivism gitu ya, atau disebut dengan positive accounting teori gitu ya. Nah, jadi di sini memang ada dukungan dari apa ya dalam struktur teori akuntansi, nanti akan kita lihat itu ya bagaimana karakteristiknya yang namanya PAT ya kan, positive accounting theory. Jadi yang jelas di sini kedua-duanya secara metodologi maupun idiom yang digunakan itu beda gitu ya. Jadi untuk kualitatif itu menggunakan istilah informan ya, dan kuantitatif menggunakan istilah responden ya. Jadi ciri dari pendekatan kuantitatif itu ada usulan, ada proses, ada hipotesis gitu ya. Turun di lapangan gitu ya. Nah, sedangkan untuk pendekatan kualitatif itu tidak ada hipotesis. Nah, ini salah tulis saya. Nah, saya edit dulu. Ya, tidak ada hipotesis. Nah, ini ciri dari kualitatif ya, Bapak Ibu. Ya, jadi tidak lepas dari turun lapangan, analisa data dan kesimpulan ya. Dan kecenderungannya non numerik gitu ya, dan sifatnya situasional. Kemudian ada interview mendalam dan ada analisa konten ya. Analisa bola salju, ada analisa story. Nah, ini ciri khas kualitatif. Menurut Levy 2014 dan menurut Anis Kariri 2020 ya. Ini definisi mereka. Dan dalam riset kualitatif, esensinya menurut Levy itu adalah memahami gitu ya. Memahami, menjelaskan ya, understanding, explaining, describing, unraveling, illuminating, chronicling, and documentation social life. Ya, jadi cenderung dia sifatnya memahami, menjelaskan, menggambarkan gitu ya. Kemudian mengilustrasikan, menggambarkan secara kronologis dan juga mendokumentasikan proses sosial gitu ya. Itulah dia esensi dari kualitatif. Yang nantinya Bapak Ibu lihat di struktur paper di Q1 ya dan di Q2 ya. Q1 lah ya. Dan atensinya setiap hari itu apa ya, menggambarkan hal-hal yang bersifat hal-hal yang biasa, mulai dari hal yang biasa sampai yang bersifat luar biasa gitu ya. Dan esensinya juga adalah realitas sosial itu yang diceritakan dalam riset kualitatif. Dan alamiah ya, natural. Dan juga menginterpretasikan dari suatu fenomena atau makna ya. Dan menjawab atau juga menguji kebiasaan. Nah, inilah riset kualitatif. Dan juga riset kualitatif ini pendekatannya, approach-nya adalah mengungkapkan makna. Nah, jadi diceritakan di paper itu maknanya diungkapkan, gitu ya, dan juga membangun deskripsi. Nah, jadi mengungkap makna, mendeskripsikan, mengungkapkan fenomena, gitu ya. Kemudian mengungkapkan fenomena kompleks atau juga mengungkapkan fenomena yang kompleksitasnya diabaikan oleh penelitian mainstream ya karena kesulitan mempelajarinya ya. Nah, kapan riset kualitatif ini dipilih? Nah, riset kualitatif dipilih ini ya karena apa ya? Ada hal yang nggak bisa digambarkan dengan pendekatan kuantitatif. Nah, jadi di sini berkaitan dengan hal yang rumit dan juga sulit diukur. Nah, itu areanya kualitatif. Tujuannya adalah mengungkapkan realita ya, mengungkapkan makna dan merekonstruksi fenomena serta mengungkapkan intimidasi, diskriminasi, dominasi pihak tertentu. Nah, berbagai riset kualitatif, nah ini jenis-jenisnya ya, mulai dari semiotik, ya itu semiotik itu adalah pendekatan kualitatif. Dan semiotik di sini sifatnya semi positivisme, Bapak Ibu ya. Artinya selain dari mengungkapkan dan menafsirkan, juga mengkomunikasikan dan merekonstruksi pesan ya. Contohnya apa itu di semiotik ini dalam riset keuangan, riset akuntansi. Contohnya adalah lihat laporan keuangan bank syariah. Nah, jadi cenderung mengeksplorasi atau juga mengkomunikasikan, mengkonstruksikan apa sih komponen laporan keuangan bank syariah itu ya, yang berbeda dari laporan keuangan konven, gitu kan? Nah, kira-kira seperti itu yang namanya riset semiotik, semi positivisme. Riset kualitatif yang lain adalah case study. Ya, case study mengungkapkan makna di balik realita berdasarkan keunikan kasus yang diteliti.
Ya, jadi kalau katanya tipe jenis riset ini adalah case study, udah jelas itu kualitatif ya. Kemudian fenomenologi. Nah, fenomenologi itu berkaitan dengan pengalaman ya yang mendalam tentang fenomena. Contohnya apa? Gimana mengadopsi konsep accrual accounting di pemerintahan. Nah, apakah accrual itu mulus, apakah accrual itu lancar, atau accrual itu belum ada. Nah, gambaran itu itulah disebut dengan fenomenologi ya dalam tipe papernya ya. Nah, untuk riset kualitatif yang lain adalah etnometodologi. Ya, mengungkapkan makna di balik realita berdasarkan metode ya. Nah, jadi hanya melihat keteraturan ya atau keterseimbangan. Contohnya apa? Dalam riset akuntansi. Itu kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi akuntan. Nah, apakah kewajiban pendidikan berkelanjutan PPL itu wajib bagi akuntan? Nah, kalau dia wajib, kenapa? Nah, untuk mengungkapkan itulah disebut dengan tipe risetnya adalah etnometodologi, gitu ya. Kemudian symbolic interactionism. Nah, kalau dia di paper itu disebutkannya my research is symbolic interactionism, gitu ya. Berarti adalah interaksi sosial, gitu ya. Contohnya, peneliti menggambarkan laba, gitu ya. Laba simbol kemakmuran pemegang sahamkah laba itu? Atau ada unsur yang lain, aset misalnya. Kalau memang laba lebih penting daripada aset, maka itu laba mencerminkan simbol kemakmuran. Jadi dibahasnya itulah tipe riset symbolic interactionism, ya Bapak Ibu. Kemudian etnografi, nah ini sering disebutkan ya di paper-paper itu ya disebutkan. My research is ethnographic katanya. Apa itu gitu ya? Itu adalah budaya membentuk keyakinan perilaku, cara berpikir individu dalam satu komunitas. Ya, culture, organisasi, dan laporan keuangan etis. Nah, itu contoh dalam riset-riset akuntansi ya. Kalau ada gambaran kira-kira laporan keuangan etis itu apa saja itemnya, dan dari itemnya itu ditanyain sama informan, lantas informan menjawab, dapatlah tema gitu kan. Tema yang dikatakan laporan keuangan etis adalah ini gitu ya. Maka itu adalah etnografi. Kemudian grounded theory. Nah, dalam struktur paper itu banyak juga menjelaskan riset-riset mereka itu adalah grounded theory. Artinya menemukan teori dari data ya. Jadi mereka dapatkan data lantas temukan teori. Ya memang esensi dari riset kualitatif itu adalah grounded gitu ya, menemukan teori. Ini lebih tepat ini untuk S3 ya. Jadi S3 itu idealnya menemukan teori. Ya, bukan mengkonfirmasi teori lagi gitu ya, tetapi menemukan. Nah, apakah mudah gitu ya? Tapi sulit ya kalau terlihat menemukan teori. Teori-teori yang udah ada ya, yang banyak diuji sekarang ini. Yang dalam hal ini lebih menekankan pada pendekatan positivisme gitu ya. Kemudian riset kualitatif yang lainnya adalah critical theory. Jadi critical theory itu munculnya dominasi, tekanan, ketidakadilan, marginalisasi, hingga mereka perlu diajak berubah ya. Contohnya laba ya. Laba itu cerminan ukuran buruh dieksploitasi itu. Ya, artinya ada unsur tekanan ya, ada unsur injustice, ada unsur marginalization di situ kan. Nah, penulis mengkritik itu gitu ya. Maka kategori risetnya itu adalah critical theory ya dalam paper kualitatif. Nah, jadi itu ya, ada 9 ya, ada 8 jenis-jenis riset kualitatif ini. Yang mana dipakai, nah ini tergantung nanti peneliti ya, di metodenya diungkapkannya. Jadi kalau pendekatan kuantitatif, nah udah jelas ya, jadi di sini ciri khas dari kuantitatif itu adalah empirical study gitu ya. Pembuktian empiris gitu ya. Jadi bicara pembuktian empiris perlu hipotesa gitu ya. Untuk membuktikan hipotesa perlu alat bantu. Alat bantunya software, gitu kan? SPSS, IPIUS, RISREL. Jadi kedudukan software itu adalah membantu pembuktian empiris. Walaupun di kualitatif itu ada bantuan software, tetapi softwarenya ya bukan membantu membuktikan empiris, tetapi adalah
melakukan melakukan coding, ya. Nah, ini beda antara software di kuantitatif dengan kualitatif. Di kuantitatif, software itu diperlukan untuk membuktikan bukti empiris, membuktikan hipotesa, gitu ya. Sedangkan di software diperlukan pada riset kualitatif itu adalah untuk melakukan pengkodingan, ya, mengkodikan data, ya. Apakah data video, apakah data suara, apakah data gambar, apakah data FGD, apakah data interview. Nah, alat bantu statistik digunakan untuk itu. Nah, ini bedanya antara kuantitatif dengan kualitatif, Bapak Ibu. Nah, ini lagi gambarannya. Nah, jadi riset riset kualitatif gitu ya, itu cenderung teorinya setelah menganalisa data gitu kan. Nah, ini adalah data gitu kan. Ini adalah data. Dari data nanti dianalisa. Nah, dari data dianalisa lahirlah teori gitu ya. Lahirlah teori. Berbeda dengan riset kuantitatif gitu ya. Harus ada riset question itu, permasalahan harus ditopang oleh teori yang ada. Kan gitu ya. Nah, di sini dia beda. Ya, beda ini antara positivisme dengan non-positivisme gitu ya. Jadi hipotesa tidak diperlukan. Jadi teori ini gunanya adalah mendukung melahirkan hipotesa dan nantinya hipotesa dibuktikan, gitu ya, to prove, gitu ya. Nah, jadinya dari hipotesa, ya, data selanjutnya analisa dan dapatlah temuan dan dapatlah jawaban penelitiannya, gitu ya. Nah, sedangkan riset kualitatif itu teori lahir setelah ada analisa data, ini ya. Jadi teori itu lahir karena data, gitu ya. Nah, sedangkan di riset kuantitatif teori itu sudah ada, gitu ya. Jadi bedanya itu, kualitatif itu melahirkan teori, sedangkan kuantitatif itu teorinya udah mapan. Nah, ini bedanya ya. Baik, berikutnya. Dan inilah ya, kalau di bidang akuntansi, ekonomi dan manajemen gitu ya. Di mana riset di bidang akuntansi itu gitu ya. Pendekatan kuantitatif, nah ini menguji gitu ya, menguji pengaruh ya. Sedangkan kualitatif di sini melihat realita ya, realita ekonomi, realita pasar, realita keuangan ya. Misalnya laporan keuangan syariah tadi gitu ya. Laporan keuangan bank syariah ini bagaimana kalau direkonstruksi kinerja secara jasadiah dan secara ruhiyah. Apakah riset ini gitu ya, terrekonstruksi dari itu, maka hasil analisanya akan ditemukan jawabannya, gitu ya. Lantas grand teorinya mana? Nah, kalau di riset kualitatif tidak ada grand teori, gitu ya. Nah, tidak ada teori, tidak harus ada ya. Nah, grand teori ini dibangun dari pengalaman ya. Dan fenomenologi seringkali tidak memerlukan teori. Nah, jadi nggak ada teori itu. Bab 2 tidak ada teori. Nah, ya. Nanti akan kita lihat formatnya gimana. Sedangkan di kuantitatif wajib kan? Nah, wajib Bapak Ibu nanti diminta mana grand teorinya, mana middle teorinya, mana applied teorinya. Nah, ini bedanya antara kuantitatif dengan kualitatif ya. Ya, berikutnya. Dan dari sisi apa ya? Perlukah validitas? Perlukah reliabilitas? Nah, dalam riset kualitatif, masalah validitas itu adalah masalah kredibilitas ya dan masalah transferability. Artinya, kredibilitas itu mengacu pada metodenya dijelaskan secara rinci sudah atau tidak, sedangkan transferability konteksnya udah spesifik atau tidak spesifik. Nah, sedangkan di riset kuantitatif, nah itu ada uji asumsi klasik gitu kan. Ada validity, ada reliability. Validity itu digunakan dengan metode misalnya diskriminan validity gitu kan, atau juga critical ratio kan, atau loading factor gitu kan. Itu kan semuanya indikator kuanti ya. Di kualitatif itu nggak ada. Nah, jadi khusus kualitatif itu membahas mengenai credibility dan transferability-nya serta kejujuran peneliti itu, menampilkan transkripsi wawancara,
apa aja item dari FGD itu, apa aja item dari kuesioner gitu ya, dan apa saja field note dan juga fotonya mana, dokumennya mana, tulisan tangannya mana gitu ya. Nanti dibantu untuk mengkodingkan itu ya muncullah NVIVO dan sebagainya gitu ya. Itu bedanya. Mengapa akuntansi manajemen ini perlu kualitatif? Ya, karena tidak semua yang terrekonstruksi, tidak semua yang terbentuk jadi variabel itu belum tergambarkan ya. Artinya ada unsur lain yang bersifat kontekstual yang harus dijelasin. Maka perlulah akuntansi membahas itu. Nah, mengapa akuntansi manajemen dan ekonomi perlu kualitatif? Nah, ini karena ini tadi ya, cannot be extra. Nggak bisa kita menyederhanakan lingkungan itu, nggak bisa ya. Kemudian perlu konstruksi sosial digambarin. Kalau dia variabel ya cukup indikator kan, tapi nggak, yang lain nggak bisa gitu kan. Harus buat variabel lagi, harus jadi indikator lagi gitu kan. Nah, semakin banyak variabel maka itulah sosial konstruknya tergambar kan. Nah, sedangkan kualitatif sosial konstruk itu nggak memerlukan variabel gitu kan. Jadi gambarkan langsung semua yang sifatnya virtual ya, collection and collection not simple. Nah, inilah bedanya ya. Nah, jadi di sini kualitatif itu esensinya kita mau lihat gambaran ini. Gambarannya gimana ini? Nah, apakah anak singa ini dimakan, sudut pandang kita menganggap itu singa itu kejam. Padahal sisi lain singa itu yang menggendong anak gitu kan. Berarti singa itu memiliki naluri apa ya? Punya naluri tidak kejam gitu kan. Jadi sisi lainnya dianggap kejam. Nah, ini. Jadi gambaran kualitatif itu disitulah perlunya. Dan mana yang diteliti gitu ya. Nah, kalau misalkan kalau di riset kualitatif itu ada 720 UMKM apakah sudah menerapkan e-commerce atau tidak gitu ya. Nah, riset kualitatif itu melihat mana yang tidak menerapkan gitu kan. Yang menerapkan itu nggak diteliti lagi gitu kan. Nah, yang dilihat adalah 5 UMKM ini yang sifatnya yang tidak menerapkan, yang sukses ini ya. Kira-kira suksesnya karena apa? Nah, inilah yang namanya kualitatif. Jadi bukan faktor apa yang menyebabkan sukses, tetapi gambaran suksesnya karena apa? Perlu eksplorasi ya. Dan desain riset kualitatif itu sesuai bidang kajian, latar belakangnya ya, tentukan masalahnya, kembangkan argumennya, pilih tipe risetnya ya. Nah, ini dan juga pilih settingnya. Kemudian menentukan metodenya, menentukan metode pengumpulan data ya, menentukan bagaimana data dianalisa, interpretasi dan diskusi temuan, dan membuat laporan ya. Dan riset kualitatif di sini menghindari istilah pengaruh ya. Jadi kita Bapak Ibu tidak boleh ada kata influence, pengaruh ya. Tidak boleh. Pengaruh itu kan di kuanti ya. Hubungan, relationship tidak ada ya. Signifikan, kata signifikan tidak boleh. Menggunakan kata variabel juga tidak boleh. Menggunakan kata pengukuran tidak boleh. Yang bolehnya apa? Oh, how and why. Jadi to understand, to explore, to describe, to identify, to explain. Nah, itu mining the realities ya. Itulah maknanya dari riset kualitatif. Dan fungsi teori itu ya artinya di sini tidak menguji kebenaran teori ya. Jadi teori itu cermin pisau memahami, menganalisa fenomena. Hasilnya menemukan teori baru gitu ya. Nah, data kualitatif dari mana? Dari interview, dari FGD, dari pidato, dari catatan harian. Nanti Bapak Ibu di struktur paper 2025 itu lihat itu ya. Data dari paper itu dari mana? Kalau menurut saya sih banyaknya dari FGD mereka gitu ya, atau dari interview. Interviewnya ribuan gitu kan. Di Q1 itu ribuan dia. Maka kita lihat nantinya. Dari pidato, catatan harian, dokumen, observasi, media visual gitu ya. Makanya alat bantu yang lainnya itu bisa melakukan coding ya karena sudah diidentifikasi gitu kan, videonya di-download, kemudian diambil kesimpulannya ya. Dan pengumpulan datanya untuk menjawab observasi dan wawancara ya. Nah, ini kalau manual ya. Jadi ada daftar wawancara, informan, pekerjaan ya.
dan di codingnya. Codingnya apa? Nah, berapa banyak informan ya? Jadi tergantung pada peneliti ya, memberikan argumen ya untuk menjawab masalah seberapa banyak itu. Dan bagaimana akuntabilitas berbasis saldo kas. Nah, jadi contohnya seperti itu ya. Informan bisa menggambarkan akuntabilitas saldo kas nol ini apa makna mereka gitu ya. Dan analisa kualitatif di sini bersifat ini ya, data collection, ya, data reduction, data display sampai pada conclusion. Oke. Dan konsep kualitatif itu ya, data collection itu wawancara, observasi, dokumen, data reduction itu ini ya, menyingkirkan data yang kurang relevan, mengelompokkan data sesuai pendidikan, sedangkan data display membuat skema, membuat tabel ya. Jadi ada skema, ada tabel. Nah, kalau bantuan dari IPUS, dari apa ya, dari NPIPO dan sebagainya bisa buat skema dia, gitu kan, buat tabel bisa. Dan conclusion ya, jadi cerita ya. Nah ini. Kemudian langkahnya ini ya, jadi mengubah data mentah, lalu dideskripsikan dan diinterpretasikan. Alat bantunya bisa menggunakan NPIPO, ya bisa gunakan Atlas, ya gunakan Max QDA atau juga QDA minors ya. Kemudian coding itu dilakukan ya untuk mengolah data mentah ya yang berasal dari wawancara, observasi dan dokumen, dikodekan ya, dikategorikan ya, dibuat tema ya, dan dapatlah didukung teori ya, dapatlah teori dari coding ini. Ya, jadi coding itu alat untuk melahirkan teori. Bagaimana memulainya gitu ya? Jadi memulainya buat baca transkrip, tanyakan para diri sendiri, kemudian interview, kemudian komunikasi ya. Dan format laporannya itu adalah pendahuluan, kajian literatur yang relevan. Nah, jadi tidak ada apa ya, tinjauan pustaka, tidak ada teori. Jadi namanya kajian literatur yang relevan. Nah, literatur yang relevan apa saja? Metode, pembahasan, dan simpulan. Nah, jadi inilah report, kualitatif report. Yang paling signifikan itu di sini. Ya, hasil dan pembahasan sama ya. Ini pembahasan, dapat dulu hasil, lalu bahas gitu kan. Nah, jadi kuanti juga seperti itu. Nah, itu saja Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan dukungan dari untuk mendapatkan tema-tema isu dari apa ya, contemporary accounting research yang akan Bapak Ibu cari nantinya dan dipresentasikan. Silakan nanti diungkapkan metodenya apa gitu kan, bagaimana codingnya. Nah, itu Bapak bahas ya di dalam papernya, dalam presentasinya. Mungkin ada yang kita diskusikan, silakan. Bahannya juga udah saya berikan ya, Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada, saya kira itu saja pertemuan kita, dan kita lanjutkan dengan pertemuan yang kedua ya, yaitu ini ya, seminar accounting teori ya. Kita ganti linknya dulu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi